مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا حبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته صلوات الله عليهم أجمعين. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah, para jamaah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat lahir maupun batin. Semoga pertemuan ini semakin mempererat tali persaudaraan kita. Allah mempertemukan kita lahir maupun batin, dunia maupun akhirat dalam iman. Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan kajian tentang tafaqquh fiddin, lanjutan dari beberapa materi sebelumnya, kita memohon kepada Allah dengan barakah Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan penuh harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat dan barakah, memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman tentang Islam, sehingga ibadah kita di sisi Allah semakin baik dan benar, serta kita landasi dengan tulus lillah karenanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sampaikan kali ini lanjutan pada pertemuan yang lalu, hal yang berkaitan dengan sendi dasar Islam yang kedua, yakni sholat. Sebagaimana kita sampaikan bahwa
salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Maka kali ini kita sampaikan sesungguhnya kriteria atau macam-macam daripada orang sholat. Menurut para ulama ada 4 kriteria yang dilakukan oleh orang-orang Islam sehingga kemudian salat itu sendiri yang akan memberikan jawaban, sudahkah ia sholat di dalam sholat, atau kemudian juga sudahkah ia sholat di luar sholat. Maka ini menjadi sebuah jawaban para jamaah rahimakumullah. Sejauh mana sholat yang kita lakukan ini memang sungguh-sungguh kita landasi dengan ilmu, pengetahuan, syarat, rukun, dan juga memperhatikan hal-hal yang membatalkan dari sisi sah dan tidak sah, ataupun juga hal-hal yang membatalkan dari sisi diterima atau tidak diterima salat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini kriteria yang pertama, salat yang ia lakukan karena sebuah beban. Salat yang dikerjakan ini dijadikan beban yang berat sehingga terketuk dalam hatinya ketika ada kumandang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ada pertanyaan, sholat lagi, sudah datang waktu sholat lagi. Niki bunyi dalam hatinya ketika ada panggilan waktu sholat telah tiba. Itu bahasa Jawa ini grudel, terbebani. Maka inilah kemudian para jamaah saudara yang dirahmati oleh Allah, kriteria orang-orang atau sholatnya orang-orang munafik. Sebagaimana firman Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, yang munafik niku yang sing lahiriae wujudnya niki dohiriae boten padha kali dodone kali jero ni dohir bakine boten sami. Iku yang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mau menipu Allah, mau membohongi Allah. Padahal sesungguhnya mereka tidak akan pernah bisa membohongi Allah. Justru mereka telah membohongi diri mereka sendiri. Mereka telah menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka melaksanakan sholat,
ia terasa berat, usalah aras-arasen. Ini kriteria orang-orang munafik. Mereka terasa terbebani dengan perintah-perintah sholat. Dia ingat kepada Allah hanya sebagai sebuah pantas-pantasan bibir manis ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, manis bibirnya, tapi hatinya sesungguhnya mereka berkata musuh. Orang Islam adalah bukan saudaraku. Ini hanya senantiasa ia menampakkan pribadi muslim, orang yang beriman hanya dari sisi zahirnya, tapi sungguh kotor hatinya. Ini para jamaah rahimakumullah, kriteria yang pertama orang-orang di dalam melaksanakan sholat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lalu kemudian yang kedua, sholatnya orang-orang awam, orang-orang umum. Ini melakukan sholat, mereka tahu bahwa sholat merupakan kewajiban yang harus dikerjakan. Akan tetapi kebanyakan mereka orang-orang awam ini sholat niku mung sekedar ngguguraken kewajiban. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwa sholat niku memang wajib, tapi ketika melaksanakan niku mung sekedar menggugurkan kewajiban daripada sholat itu sendiri. Mantun sholat selesai pun lega. Dia tahu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa memang sholat itu diwajibkan dan ditentukan waktu-waktunya pada orang-orang mukmin. Maka kemudian para jamaah rahimakumullah, umumnya orang-orang Islam itu dipanggil sholat oleh Allah, kemudian dia kerjakan, selesai mengerjakan, dia pun lega, terasa selesai kewajiban. Maka belum tampak buah atau asar daripada sholat. Dia melaksanakan sholat mungkin jauh masih dari kekhusyuan. Maka disitulah kemudian para jamaah rahimakumullah, setelah selesai sholat, selesai salam, ia masih belum tampak sebagai seorang pribadi muslim yang memang sudah sholat dengan benar. Mereka sudah sholat dengan sungguh-sungguh. Maka ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari kita tingkatkan. Kita tingkatkan kriteria sholatnya para sholihin, sholatul khawas, orang-orang yang sholih. Mereka di dalam kehidupan ini, di dalam sholat dan di luar sholat ini sudah selalu memperhatikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia memohon pertolongan, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu munculnya sebuah masalah, munculnya problem, munculnya permasalahan-permasalahan yang silih berganti, yang ia temui, yang ia jalan, yang ia terima. Ia minta tolong kepada Allah dengan cara sholat. Maka orang-orang soleh
Sholat ini dijadikan sebagai sebuah kebutuhan. Kenapa ia sholat? Karena memang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ ia tetap konsisten di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sholat. Dia memperhatikan syarat rukun, hal-hal yang terkait dengan diterimanya sholat dan sahnya sholat. Maka di situ kemudian ketika sholat memang sungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah, menyembah kepada Allah dan memohon hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia hanya kepada ya Allah kami beribadah, kami menyembah, kami patuh, kami tunduk, dan hanya kepada pula ya Allah kami mohon pertolongan. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah, hendaknya kamu sekalian meminta tolong kepada Allah dengan cara tetap bersabar, tetap tahan uji, dan istiqomah di dalam melaksanakan sholat. Kita tetap bersabar di dalam menerima ujian, cobaan, senang, susah, sakit, sembuh, punya uang dan tidak punya uang. Ini tetap bersabar. Jadi tidak menggoyangkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap istiqomah di dalam sholat. Maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa keluar dari kesulitan-kesulitan hidup sehingga kita merasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang sholihin ketika menghadapi sebuah masalah apapun, ini larinya memang kepada Allah, bukan melalui budi-budi. Tetap ia punya Tuhan, ia yakin Allah yang menurunkan masalah dan Allah yang menyelesaikan masalah, Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang menyembuhkannya, Allah yang menolong, Allah yang menyelesaikan. Semua itu ditanam dalam dirinya karena yakin segala sesuatu memang datanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini orang-orang yang soleh, kuat dalam imannya, ia punya prinsip semua lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini moga-moga kita bisa meningkat salat kita yang masih mungkin kriteria munafik, salat terasa beban berat, kita tingkatkan, kita tahu, menyadari bahwa itu merupakan sebuah kewajiban. Lalu setelah itu kita bisa meningkatkan lagi salat kriteria orang-orang umum. Kemudian kita tingkatkan menjadi golongan kelompok orang-orang yang saleh. Bahkan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau bisa kita meniru, mencontoh salatnya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala,
khawasul khawas, ini salatnya orang-orang yang istimewa. Kenapa ia salat? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia lakukan salat? Karena ia ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia lakukan salat? Karena ia ingin menemui Dat yang Maha Agung, Dat yang Maha Esa, Dat yang Maha Kuasa, Dat yang Maha Rahman, Dat yang Maha Rahim. Ia ingin mencintai kepada Dat sang pemberi cinta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, memang sosok orang-orang yang menjadi kekasih Allah, para nabi, para rasul, para kekasih-kekasih Allah, auliya'illahi ta'ala, mereka selalu ingin menemui kekasihnya. Ia ingin selalu bermunajat, mengucapkan, mengutarakan isi hatinya. Ingin selalu berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian beliau, para kekasih-kekasih Allah ini istiqomah di dalam sholat. Bahkan beliau ini senantiasa sholat, bahkan dalam 24 jam sholatul daim. Mungkin Masya Allah, para jamaah rahimakumullah, ia berasik-asikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal sebuah doa atau bacaan di dalam sholat, suratul Fatihah, ia merasakan bertemu kekasihnya dan bersama dengan kekasihnya, Allah sang pemilik kasih, Allah sang pemilik cinta. Suratul Fatihah dipenjelasakan ketika hamba itu mengucapkan Ummul Kitab, Ummul Quran, Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ ada jawaban Allah. Hamidani abdi, telah memuji hambaku kepadaku. Niki ketika seorang hamba mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di situ jawaban Allah indah sekali. Hamidani abdi Ar-Rahmanir Rahim, Athna alayya abdi, hambaku telah menyanjung, memuji kepadaku. Jawaban-jawaban yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hamba itu mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia. Maka para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, begitu dialog seorang kekasih Allah dengan sang pemberi kasih, sang pemberi cinta, Allah Rabbul Izzah, maka inilah pelajaran yang harus kita cari, pelajaran yang harus kita fahami, pelajaran yang harus kita miliki sehingga kita bisa bertemu dengan sang pemilik kasih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW berlama-lama dalam sujud. Memang di situ baginda Rasul sangat berterima kasih, sangat tahu bahwa seluruh apa yang beliau terima itu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang maksum, orang yang terjaga dari dosa.
Kenapa kemudian beliau sholat berlama-lama, sujud berlama-lama? Tidak lain karena ingin selalu bersama-sama sang kekasihnya. Sampai kemudian kaki beliau membengkak karena lamanya sujud. Maka para jamaah rahimakumullah, sujud baginda Rasul yang begitu lama-lama pun juga tampak sekali. Athar sujud, bekas daripada sujud baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat. Di luar sholat ia tampak sekali athar sujud, bekas daripada sujud. Ia baik sekali, baik dengan keluarganya, baik dengan saudaranya, baik dengan temannya, bahkan baik dengan lawannya, musuh-musuh yang telah mencaci maki, mencemooh, tidak sama sekali dianggap oleh baginda Rasul sebagai musuh. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Justru baginda Rasul mendoakan doa yang sangat indah, wahai Allah, mereka mencaci maki kepadaku, mencelaku, menghinaku karena memang mereka belum faham, mereka belum tahu. Subhanallah. Saudara yang dirahmati oleh Allah, athar sujud, labetnya sujud, bekasipun sujud dipun tampakkan kanjeng Nabi di dalam permukaan bumi ini, sehingga bahkan baginda Rasul menyampaikan, mendakwakan dan mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menyejukkan, Islam yang damai, Islam yang senantiasa menghormati satu sama lain. Saudara yang dirahmati oleh Allah, ini sesungguhnya yang harus kita mengerti dan kita berharap memohon kepada Allah agar kita bisa melakukan sholat-sholat yang memang dicontohkan oleh baginda Rasul, sebagaimana beliau menyentuhkan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihatku ketika aku sholat. Bagaimana Rasulullah sholat di dalam sholat dan Rasulullah sholat di luar sholat. Kenapa athar sujud, bekas daripada sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berjalan di muka bumi dengan akhlakul karimah, khuluquhu khuluqul Quran. Akhlak baginda Rasul adalah Al-Quran. Wahai saudara yang dirahmati oleh Allah, ini yang mungkin dapat kita sampaikan. Semoga kita bisa mencontoh sampai salatnya baginda Rasul zahiran wa batinan. Allahumma amin. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.